Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Bayu Lestari, NIM 3520041 dari kelas Hadis Dakwah A, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Saya di sini akan sedikit menerangkan tentang teladan Rasulullah SAW dalam membimbing dengan sabar dan santun dalam berdakwah. Video ini guna memenuhi tugas ulangan tengah semester hadis dakwah. Ada kisah seorang sahabat yang baru masuk Islam yang melakukan kesalahan ketika melaksanakan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, yakni Muawiyah bin Hakam As-Sulami, yang telah diceritakan di sebuah hadis yang berbunyi An Muawiyah bin Hakim As-Sulami qala, dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami ia berkata, baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika saya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atasa rajulun minal qaum, ada seorang laki-laki yang bersin. Faqultu yarhamukallah, lantas saya mendoakannya dengan mengucap yarhamukallah. Faromani al-qawmu bi abswarihim, kemudian orang-orang yang sedang sholat itu lantas mengarahkan pandangannya kepadaku. Fakultu wa naqlu amiyah ma sya'nukum tanzuruna ilayya, dan aku pun spontan berkata dalam hatiku, aduh celaka kedua orang tuaku, ada apa kalian melihatku seperti itu? Fajalu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim, kemudian mereka memukulkan tangan mereka ke paha-paha mereka. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu, aku pun paham bahwa mereka menyuruhku diam, maka aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, fa bi abi huwa wa ammi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsanu ta'liman minhu. Muawiyah berkata, sungguh demi ayah dan ibuku, saya tidak pernah melihat guru yang lebih baik dari beliau Rasulullah SAW dalam mengajar, baik sebelum beliau diutus atau setelah beliau wafat. Wallahi ma kaharoni wala dorobani wala syatamani. Demi Allah, beliau tidak membentakku, tidak mencelaku, atau tidak memukulku. Qala inni hadhihi sholata la yaslamu fiha syai'un minal kalamin nas. Beliau Rasulullah SAW kemudian menjelaskan dalam sholat ini tidak boleh ada perbincangan manusia seperti dalam keseharian. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Sholat adalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah inni hadisu ahdi bi jahiliyati wa qad ja'a Allah bi Islam. Saya Muawiyah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru saja masuk Islam dan Allah telah menganugerahiku agama Islam. Ahrajahu Muslim wa Abu Dawud An-Nasai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari hadis tadi yakni teladan Rasulullah SAW dalam membimbing dengan sabar dan santun dalam berdakwah. Beliau tidak mencemooh, tidak mencela, ataupun juga tidak membentak. Beliau hanya menghampirinya dan memberi nasihat dengan santun, sehingga tidak membuat Muawiyah tertekan. Setidaknya ada 3 pelajaran penting yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis tadi. Yakni yang pertama, berdakwah adalah mendidik dan membimbing. Yang kedua, berdakwah harus dilakukan dengan tutur kata yang santun. Yang ketiga, berdakwah harus dilakukan dengan sabar. Apa itu dakwah, membimbing, dan mendidik? Yang pertama itu prinsip education atau mendidik atau guiding
membimbing dalam dakwah seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW merupakan teladan yang baik bagi umat muslim di setiap saat dan tempat. Selama berdakwah baik ketika di Mekah maupun Madinah, Nabi Muhammad SAW banyak menemukan kejadian-kejadian penting yang dapat dijadikan pelajaran dalam aktivitas berdakwah. Beragam model dan karakter orang yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, dan beliau dapat menyikapi secara tepat dan proporsional. Pada hadis di atas diceritakan, Nabi menghadapi orang yang melakukan kesalahan fatal dalam mengerjakan sholat. Kesalahannya yang bisa jadi dianggap tidak mungkin dilakukan oleh seseorang, sebab aturan sholat hampir semua orang sudah mengerti, yaitu tidak boleh berbicara. Dalam menghadapi kesalahan seperti ini, Nabi tidak mencemooh atau memarahinya, tapi Nabi dengan sabar membimbing dan mengajari Muawiyah tentang bagaimana tata cara sholat yang benar. Yang kedua, berbahasa santun dalam berdakwah. Bahasa merupakan media yang penting dalam menyampaikan pesan kepada sasaran dakwah. Konsep kesantunan berbahasa dalam Islam dapat dilihat dalam Al-Quran yang menyebutkan beberapa prinsip berbahasa, yakni yang pertama, qaulan sadidan, yakni isi dan materi yang disampaikan adalah jujur, bukan kebohongan. Yang kedua, qaulan ma'rufah, yakni materi yang disampaikan harus berisi ucapan-ucapan yang bagus, baik pada aspek konten maupun caranya. Yang ketiga, qaulan baligha, yakni pesan yang disampaikan hendaknya menggunakan cara yang sekiranya meninggalkan kesan positif dan efektif kepada jiwa sasaran. Prinsip yang berikutnya, yang keempat, yakni qaulan maysura. Qaulan maysura yakni materi yang disampaikan harus mudah difahami sesuai dengan tingkatan kemampuan para pendengar. Yang kelima, qaulan karimah. Yang dimaksud qaulan karimah ini yakni bahasa dan perkataan yang diungkapkan harus mengandung nilai yang baik dan mulia. Dalam hadis di atas disebutkan bagaimana Muawiyah bin Hakam As-Sulami sangat kagum dengan sikap Rasulullah SAW. Saat ia melakukan kesalahan yang fatal dalam sholat, Muawiyah mendapati Nabi penuh dengan kesabaran dalam menghadapi dan membimbingnya. Nabi tidak membentak ataupun memarahinya. Ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW sangat santun kepada sasaran dakwah, termasuk kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Beliau mengingatkan mereka dengan penuh sabar dan bahasa yang baik lagi yang santun. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi karakter sasaran dakwah. Kesabaran merupakan kebutuhan bagi setiap orang, apalagi dalam berdakwah. Bagi seseorang dai, kesabaran merupakan modal utama bagi kesuksesan dakwahnya. Karena seorang dai bekerja dalam dua medan. Yang pertama, medan menghadapi diri sendiri, yakni berjihad melawan hawa nafsu, mendorong untuk taat, mencegah dari maksiat. Yang kedua, menghadapi orang-orang yang di luar dirinya, yakni medan dakwah. Berdakwah berarti berbau dengan masyarakat dengan berbagai tingkat pengetahuan dan karakternya, sehingga memerlukan sikap memahami dan sabar dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi. Hadis di atas memberikan gambaran yang jelas bagaimana kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam bersabda. Beliau memberi contoh bagaimana menghadapi sesuatu kejadian yang biasanya orang tidak sabar dalam menyikapinya, tapi Nabi Muhammad SAW begitu sabar dalam menyikapinya. Jadi, dalam berdakwah, seorang dai haruslah memiliki sifat yang penyabar dan membimbing umatku dengan tutur kata yang baik, sopan, dan santun, sehingga audiens atau sasaran tidak merasa tertekan atau merasa digurui.
Seorang dai haruslah membimbing dan menyikapi sifat mad'u yang beragam dengan sabar dan santun, dan tidak boleh seorang dai malah memarahi atau mencemooh si mad'u. Sehingga dengan dai membimbing audiens dengan baik, maka apa yang disampaikan oleh seorang dai akan didengar oleh mad'u dan menyentuh hati para si mad'u. Nah, demikian dari saya, kiranya bisa bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.